buku itu sedikit pun. Lalu seorang pemuda yang kebetulan lewat perlahan-lahan mendekati buku itu. Karena penasaran, ia pun membawa buku bertuliskan Death Note itu pulang ke rumahnya. Tangannya mulai membuka buku tersebut dan ternyata bagi siapapun yang namanya ditulis di buku itu akan tewas. Tapi pemuda ini tak percaya begitu saja dengan apa yang tertulis di buku itu. Lalu berita di TV mengabarkan tentang pembunuhan seorang gadis SMA yang kebetulan tersangkanya telah berhasil ditangkap. Pemuda yang penasaran ini lalu mencoba menuliskan nama tersangka tersebut di buku kematian itu untuk melihat apakah buku itu benar-benar berfungsi. Saat pagi harinya ketika pemuda ini hendak sarapan, ia melihat berita di koran bahwa tersangka pembunuhan yang namanya ia tulis di buku itu benar-benar tewas di dalam penjara. Pemuda ini sontak kaget dan langsung membuka kembali buku itu. Barulah pemuda ini benar-benar mempercayai kekuatan buku kematian itu. Pada malam hari saat pemuda ini berada di luar, ia melihat musuhnya berada di seberang jalan. Tanpa basa-basi, ia langsung menulis nama salah satu dari mereka. Tak butuh waktu lama bagi buku kematian itu menjalankan tugasnya. Dalam waktu 40 detik salah satu dari mereka tiba-tiba mengalami serangan jantung dan tewas seketika saat itu juga. Setelah melihat kejadian itu tepat di depan matanya, pemuda ini semakin yakin dengan kekuatan buku kematian itu. Pemuda ini pun sedikit ketakutan dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Tapi langkahnya terhenti setelah mendengar suara misterius dari atas gedung. Gimana kelanjutannya? Lanjut di next part ya guys, tetap di snack video. Ialah yang sudah menjatuhkan buku kematian yang pemuda ini temukan tempo hari. Tidak ada peraturan khusus dalam penggunaan buku kematian itu. Hanya saja ketika pemuda ini tak menginginkan lagi buku itu, ia dapat memberikannya kepada siapapun. Tapi sebagai konsekuensinya, dewa kematian akan menghapus ingatannya tentang buku itu dan akan merasakan ketakutan dan penderitaan yang sangat teramat dalam. Semenjak saat itu, pemuda ini bertekad akan menghabisi seluruh penjahat-penjahat yang ada. Semakin hari semakin banyak para kriminal yang tewas akibat serangan jantung. Para FBI dan pihak kepolisian berasumsi itu adalah sebuah pembantaian oleh suatu oknum dan akan segera menangkapnya. FBI juga menyewa seorang detektif untuk memecahkan kasus pembantaian para kriminal. Ini adalah salah satu kejahatan paling brutal dalam sejarah, dan orang yang berada di belakang ini semua mempunyai ego yang luar biasa. Dan ini adalah kejahatan yang keji dan kekanak-kanakan. Kau jauh lebih rendah daripada kriminal yang kau bunuh, ujar detektif itu. Mendengar hal itu, pemuda ini tak terima dan langsung menuliskan nama detektif itu di buku kematian. Dalam waktu 40 detik, detektif itu mengalami serangan jantung dan disaksikan puluhan ribu pasang mata yang sedang melihat siaran beritanya. Pemuda ini pun sangat senang telah menyingkirkan satu nyawa lagi. Lalu tiba-tiba layar TV berubah menjadi huruf L. Ternyata detektif itu masih hidup. Ia menggunakan orang lain untuk berpura-pura menjadi dirinya. Pemuda ini pun merasa dipermainkan dan bersumpah akan menghabisi nyawa detektif itu. Dewa kematian yang melihat itu tertawa puas dan akan melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Gimana cerita selanjutnya? Lanjut di next part ya guys, tetap di snack video. Nama para kriminal, lalu menuliskannya di buku kematian. Akibat ulah pemuda ini, angka kematian menjadi meningkat. Dalam 1 jam sebanyak 37 orang tewas secara misterius. Keesokan harinya saat pemuda ini sedang berjalan bersama dewa kematian, ia melempar sebuah apel ke arah belakang. Tapi dewa kematian tidak menangkapnya seperti biasa. Pemuda ini cukup heran dan langsung menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Pemuda ini lalu membuka kamera depan HP-nya dan menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ternyata dirinya sudah dimata-matai oleh seorang polisi selama 2 hari terakhir. Pemuda ini berniat akan menyingkirkan polisi itu, tapi sayangnya ia tidak mengetahui namanya. Saat berada di rumah, dewa kematian berkata bahwa ia bisa melihat nama semua orang. Bahkan ia bisa melihat sisa umur pemuda ini. Dan jika pemuda ini ingin memiliki kemampuan sama seperti dewa kematian, ia harus menukarnya dengan setengah sisa umurnya. Mendengar persyaratan yang tak mudah, pemuda ini mengurungkan niatnya. Ia lalu membuka kembali buku kematian dan membaca ulang bagian awal buku. Dan ternyata bahwa buku itu tidak hanya bisa membunuh orang, tetapi juga bisa memilih cara bagaimana orang tersebut menemui ajalnya. Keesokan harinya, 3 narapidana kembali meregang nyawa. Ada yang memotong sendiri bagian tubuhnya dan menggambar bintang besar di dinding menggunakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Ada yang melarikan diri dari selnya lalu berlari menuju toilet di mana dia tewas karena serangan jantung. Dan semua itu terjadi akibat ulah pemuda ini. Mobil. Semua itu akibat ulah pemuda ini. Pada awalnya pemuda ini diikuti oleh seorang pria yang duduk tepat di belakangnya. Pemuda ini lalu berbalik dan bertanya siapa yang telah memerintahkannya untuk mengikutinya. Tapi pria ini berpura-pura tak paham dengan apa yang ditanyakan pemuda ini. Lalu tiba-tiba seorang perampok masuk ke dalam bus dan langsung menodong sang sopir. Pemuda ini lalu menuliskan sebuah kalimat bahwa ia akan mencari kesempatan untuk menangkap perampok itu dan menunjukkannya kepada pria
pria yang mengikutinya. Pria ini langsung mencegahnya untuk jangan bertindak terlalu jauh karena sangat beresiko. Pria ini lalu menunjukkan kartu identitasnya yang ternyata ia adalah salah satu agen FBI. Pemuda ini lalu mengambil kesempatan untuk melihat nama pria itu. Lalu pemuda ini melemparkan kertas ke lantai dan itu menarik perhatian perampok. Perampok itu langsung memungut kertas itu dan menodongkan senjata ke kepala pemuda ini. Saat ia mengalihkan pandangannya, perampok ini melihat Dewa Kematian. Dewa Kematian heran bagaimana bisa perampok itu dapat melihat dirinya. Ternyata semua itu adalah rencana pemuda ini. Robekan kertas yang dipungut perampok itu merupakan bagian dari buku kematian. Karena ia telah menyentuh buku itu, ia bisa melihat Dewa Kematian. Perampok ini langsung buru-buru turun dari bus. Tapi naasnya tubuhnya ditabrak oleh sebuah mobil. Semua rentetan tragedi yang terjadi merupakan skenario pemuda ini. Ia telah menulis detail urutan kematian perampok itu di dalam buku Death Note.